bushrah ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'i inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Uhaikum bittahiyyatal islamiyah tahiyyata min ahlil jinan fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Uhaikum bissalamil atir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang tidak kalah pentingnya nikmat kesehatan, yang mana kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam, salawat beriringkan salam, salawat bercucurkan salam, marilah kita berikan kepada sesosok figur umat manusia yang mana beliau membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang mana beliau tidak pernah makan tomat, akan tetapi namanya tetap terhormat. Siapa lagi kalau bukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan berceramah tentang pentingnya adab daripada ilmu. Adab adalah tata cara kita bersikap kepada orang dengan baik. Apabila kita mempunyai adab, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, akan tetapi kita mempunyai adab, kita tetap dihormati oleh orang. Apabila kita mempunyai ilmu yang banyak, akan tetapi kita tidak mempunyai adab di dalam diri kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, kita tidak akan dihormati oleh orang. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-adabu qabla ilm. Dulukanlah adab daripada ilmu. Karena apa? Karena al-adabu fawqa ilm. Karena kedudukan adab itu di atas daripada ilmu. Maka dari itu, pakailah adab dimanapun kita berada. Pakailah adab dimanapun kita bertempat. Pakailah adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana beradab kepada orang yang lebih muda, bagaimana beradab dengan orang yang lebih tua, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana adab kita memasuki WC, adab kita ketika kita keluar WC, sampai-sampai hal yang sekecil itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Apabila kita mempunyai ilmu, akan tetapi kita tidak mempunyai adab, kita tidak akan dihormati oleh orang. Akan tetapi apabila kita mempunyai adab, otomatis kita mempunyai ilmu. Apabila esok hari nanti kita mempunyai ilmu yang banyak, kita hafal Quran, kita hafal hadis, kita hafal kitab-kitab, akan tetapi kita tidak mempunyai adab di dalam diri kita, apa bedanya kita dengan syaitan? Syaitan itu mempunyai ilmu yang luas, saking luasnya para malaikat itu berguru kepada syaitan. Dan juga syaitan itu ahli ibadah. Tidak ada tempat di dunia ini melainkan sudah disujuti oleh syaitan. Akan tetapi syaitan mempunyai sifat angkuh di dalam dirinya. Apabila di esok hari nanti kita mempunyai banyak ilmu, kita hafal Quran, kita hafal hadis, kita hafal kitab-kitab, akan tetapi di dalam diri kita tidak mempunyai adab, apa bedanya kita dengan syaitan? Syaitan itu ahli ilmu. Dia mempunyai ilmu yang luas. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai para malaikat itu berguru kepada syaitan. Syaitan itu ahli ibadah. Tidak ada di muka bumi ini selain sudah disujuti oleh syaitan. Syaitan itu ahli ibadah.
ibadahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi syaitan tidak mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syaitan untuk bersujud kepada Nabi Adam, syaitan enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Syaitan berkata, "Aku diciptakan oleh Allah dengan api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dengan tanah." Dari situ Allah Subhanahu wa taala murka kepada syaitan karena dia tidak mempunyai adab, karena dia mempunyai sifat sombong. Padahal syaitan itu ahli ibadah, ahli ilmu, ahli takwa, akan tetapi dia tidak mempunyai adab, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan keturunan dari Nabi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus sesosok nabi, yang mana nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammim makarimal akhlak." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya aku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia." Dan ada juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam." Jadi maka dari itu pakailah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita dari zaman dulu bagaimana adab kita menghadapi ibu, adab kita menghadapi ayah, adab kita menghadapi orang yang lebih tua, adab kita menghadapi kakek, nenek, dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri tauladan yang baik, untuk menjadi pedoman akhlak kita sebagai umat muslim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Syukron katsiran, jazakumullahu khairal jaza. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Hakadha minni, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.